Firman Tuhan hari ke-148 2024. 1 Timotius pasal 3 ayat 16 perikop, rahasia agama kita, Trinitatis suatu konsepsi sistem Tuhan Allah, Yesus Kristus sebagai manusia dan Roh Allah yang menyertai kita semuanya yang percaya kepadanya. 148 tahun 2024. Firman Tuhan yang tertulis di dalam surat Paulus yang pertama kepada Timotius, yaitu pasal yang ketiga ayat 16. Dengan perikop pasal tersebut ialah rahasia agama kita, yaitu agama Kristen. Dengan ayat intinya sebagai berikut: dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita, Dia yang menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Nah, kemudian sebagai bacaan pagi diambil dari Injil Matius pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan 6. Khotbah Yohanes Pembaptis. Kemudian bacaan malam yang diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus pasal yang ke-13 ayat 11 sampai dengan 13. Itu peringatan terakhir dan salam dari Rasul Paulus. Itulah yang tertulis dalam Almanak HKBP pada hari yang ke-148 pada hari ini. Bacaan firman Tuhan hari ini, hari yang ke-148 tahun 2024, adalah berasal dari surat Rasul Paulus yang pertama ke Timotius pasal 3 ayat 16. Seperti yang kita sebutkan tadi, rahasia agama kita. Siapakah Timotius? Mari kita lihat. Timotius adalah seorang Kristen yang masih muda, ya, jadi sangat muda di Asia Kecil, yang telah menjadi kawan dan pembantu Paulus dalam pekerjaan Paulus memberitakan firman Tuhan. Ayah Timotius seorang Yunani dan ibunya adalah Yahudi. Nah, kemudian dalam surat Paulus, ya, yang kedua ini ada dua bagian disampaikan oleh Paulus dalam suratnya, ya. Pertama, dalam suratnya yang pertama,
ya, yaitu tadi kepada Timotius, ya. Dalam surat yang pertama ini, ya, pertama peringatan kepada Timotius terhadap ajaran-ajaran salah terdapat dalam jemaat. Jadi adanya ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan di dalam jemaat. Seperti apa? Nah, merupakan, ya, campuran paham Yahudi dan bukan Yahudi. Jadi ada campuran dari paham Yahudi dan bukan Yahudi ini mengajarkan ajaran-ajaran yang sesat. Seperti contoh, ya, bahwa semesta alam sudah jahat katanya. Dari mana dilihat? Dari segi apa semesta alam ini jahat? Nah, kemudian keselamatan hanya orang-orang tertentu. Keselamatan hanya orang-orang tertentu. Mentaati peraturan-peraturan tertentu. Seperti apa peraturan itu? Dia bilang tidak boleh kawin. Nah, ini ada peraturan-peraturan tertentu dinyatakan dalam paham-paham Yahudi dan Yunani. Kemudian pantang makan makanan tertentu. Jadi ya memang dalam Yahudi, ya, masih berpantang makanan sebagian. Tapi setelah perjanjian lama, artinya dengan datangnya Tuhan Yesus, itu diperbaharui semua, ya. Nah, kemudian petunjuk kepada Timotius mengenai mengurus jemaat dan ibadat. Bagaimana mengurus jemaat dan ibadat. Nah, sehingga diberikanlah petunjuk-petunjuk kepada Timotius oleh Paulus. Dan dijelaskan kepada Timotius bagaimana ia dapat menjadi hamba Yesus Kristus yang baik. Nah, dan mengenai tanggung jawabnya terhadap setiap golongan orang yang menjadi anggota jemaat. Nah, inilah yang disampaikan oleh Paulus. Jadi bagaimana sebagai seorang pengikut Yesus Kristus dan tanggung jawabnya kepada jemaat bagaimana? Nah, dalam perikop kitab pasal 3 ayat 16 adalah rahasia agama kita. Bagaimanakah rahasia agama kita sebagai pengikut Yesus Kristus? Ini yang menjadi topik kita pada perikop ini. Paulus mengatakan, ya, bagaimana kita harus hidup sebagai keluarga Allah, jemaat Allah, yang hidup sebagai jemaat Allah, ya, sehingga kita menjadi keluarga Allah. Nah, jadi kalau sudah menjadi jemaat Allah yang hidup, menjadi keluarga daripada Allah. Nah, inilah yang disampaikan oleh Paulus sebagai jemaat Kristen, rahasia jemaat, ya, agama yang dianut oleh Kristen. Apa rahasianya? Sebagai jemaat Allah yang hidup dan sebagai keluarga Allah. Nah, jemaat inilah yang merupakan tiang penegak dan pendukung ajaran-ajaran yang benar dari Allah. Jadi kalau sudah menjadi jemaat Allah yang hidup, ya, dan merupakan keluarga Allah, inilah tiang penegak dalam kebenaran yang disampaikan oleh Allah.
Jadi merupakan tiang penegak menyampaikan kebenaran dari Allah. Siapa Allah itu? Kira-kira begitu rahasia daripada agama Kristen. Kalau sudah kita menjadi jemaat Allah yang hidup dan menjadi keluarga Allah, tanggung jawabnya adalah katanya menegakkan kebenaran yang dari Allah. Nah, jadi inilah rahasia kita sebagai jemaat Kristen, ya. Tidak seorang pun dapat menyangkal betapa besarnya rahasia agama kita. Jadi tidak ada yang bisa menyangkal betapa besarnya rahasia kita, ya. Nah, apa yang mendasari rahasia agama kita tersebut? Nah, ini disebutkan, ya. Ia menampakkan diri dalam rupa manusia. Wah, jadi kebesaran Allah menampakkan diri dalam manusia supaya bisa persuasif dengan seluruh umat manusia, ya. Tidak membawa hak prerogatif dia yang bisa membunuh orang datang ke bumi, tapi ia menampakkan diri dalam rupa manusia. Itu yang pertama. Nah, kemudian dinyatakan dengan benar oleh Roh Kudus. Bagaimana perintah Roh Kudus itu? Waktu Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan, datanglah merpati hinggap di dalam bara atau Tuhan Yesus, ya. Hinggap pada Tuhan Yesus. Kemudian ada suara dari Tuhan Allah. Inilah anak yang kusayangi. Dengarkanlah dia. Inilah yang dinyatakan benar oleh Roh Allah. Roh Allah sendiri yang menyatakan inilah anakku. Ya, setelah dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Kemudian dilihat oleh para malaikat, ya. Nah, jadi malaikat-malaikat itu menyaksikan, ya, setiap kejadian kepada Tuhan Yesus, malaikat yang berbicara. Waktu Maria masih pacaran dengan Yosef atau Yusuf, ya, datang malaikat. Maria, jangan takut. Kamu akan melahirkan seorang anak laki-laki. Bikinlah namanya Yesus. Wah. Jadi dilihat oleh para malaikat. Jadi selalu malaikat-malaikat yang mengawali, ya, dalam perbuatan Tuhan Yesus. Nah, waktu dia bangkit dari kuburan, datang Maria Magdalena untuk melihat kuburan. Siapa yang berdiri? Malaikat. Kenapa kamu cari orang yang hidup? Berdiri langsung malaikat menyatakan. Nah, inilah dikatakan dilihat oleh para malaikat. Jadi malaikat-malaikat itu selalu mengawasi gerakan daripada Tuhan Yesus, ya. Waktu dia bangkit, malaikat yang mengatakan kepada Maria waktu melihat liang kubur yang sudah kosong, kenapa kalian cari, ya, manusia yang hidup? Yesus yang sudah hidup, katanya. Karena dia sudah bangkit. Nah, kemudian beritanya dikumandangkan di antara bangsa-bangsa dan ia dipercaya di seluruh dunia dan diangkat ke surga. Nah, jadi kita baru merayakan kenaikannya ke surga, ya, setelah hari ke-40. Dia membina, membimbing, memberikan pendalaman kepada murid-muridnya selama 40 hari setelah kebangkitannya dari liang kubur, ya. Kemudian dia terangkat naik ke surga, ya. Dan waktu dia terangkat ke surga,
kepada murid-muridnya dia berpesan, jangan keluar dari Yerusalem. Kalian tetap berada di Yerusalem karena Roh Allah akan dikirim oleh Allah kepada kalian. Ya. Nah, kita lihat di Yerusalem, di lantai atas, semua rasul Tuhan Yesus yang ke-11 plus 2 orang calon, ya, pengganti Judas Iskariot, yaitu Yusuf dan Matias, bersama mereka. Dan juga Maria, ibunya Tuhan Yesus, dengan saudara-saudara juga bersama mereka berada di Yerusalem, tidak pergi kemana-mana selama 10 hari. Dan bahkan pengikut-pengikut Tuhan Yesus pun ada, sehingga jumlah mereka itu berjumlah 120 orang, ya, bersama pengikut-pengikutnya. Dan kita tahu yang terpilih jadi rasul mengganti Judas Iskariot adalah Matias, rasul yang kedua. Setelah terpilih, baru mereka jam 9 pagi menerima Roh Kudus, Roh Allah yang datang kepada mereka, dan mereka bisa berbahasa, bukan bahasa Galilea, bukan bahasa yang biasanya. Maka Yahudi heran, loh, mereka kan orang Galilea, tapi kenapa mereka berbahasa di luar daripada bahasa Galilea? Nah, orang lain tidak mengerti, tapi mereka saling mengerti. Nah, sehingga orang Yahudi terkagum-kagum, ya, dan mereka sangat yakin kalau itu memang Roh Allah yang turun. Tapi ada sebagian yang sinis, ya, dikatakan, wah, mereka itu mabuk anggur manis, katanya. Sampai Petrus marah, ya. Kami tidak mabuk, katanya. Masa jam 9 pagi kami mabuk? Dari mana? Dengan khotbahnya Petrus berapi-api, dengan kencang mengatakan, bertobatlah, ya. Dan masyarakat mengatakan, saudara-saudara, terus apa yang harus kami perbuat? Karena mereka sudah melihat gencarnya khotbah Petrus dan juga rasul-rasul ini yang sudah kemasukan Roh Allah. Mereka sangat berapi-api semua, ya. Nah, Petrus mengatakan, bertobatlah, ya, dan dibaptis atas nama Tuhan Yesus Kristus. Itu pesannya. Nah, sehingga pada hari itu, ya, pada hari itu bertobatlah orang Yahudi dan pengikut-pengikut Tuhan Yesus. Mungkin termasuk tadi yang mengatakan sinis, ya, oh, mabuk anggur, katanya. Jadi di sana yang sudah pengikut dan yang baru setengah-setengah dan yang tidak pengikut bertobat. Sehingga 3.000 orang dibaptis pada hari kedatangan Roh Kudus. Ini merupakan sejarah bagi perkembangan umat Kristen. Maka tadi disebut rahasia agama kita apa? Inilah rahasia agama kita, ya. Nah, kemudian seluruh dunia melihat Yesus diangkat ke surga dan mengirim Roh Allah kepada semua orang yang percaya kepadanya, ya. Jadi kita lihat tadi dengan para rasul itu, ya. Nah, kemudian Yesus naik ke surga, ya, dengan memberikan itu, pekerjaan Roh Kudus itu menjadi, itulah citra Allah. Maka dalam minggu-minggu ini kita masih dalam minggu Trinitatis, ya. 3 tapi 1. Nah, dengan datangnya Roh Allah, itulah yang membuat Trinitatis jadi 1. Saya sudah jelaskan, ya. Nah, juga seperti saya juga di TikTok selalu saya buat ada segi 4, yaitu The News of Jerusalem. Segi 3 sama sisi ada Trinitatis, 1 tapi 3 perbuatan, sebagai Allah, sebagai anak manusia datang ke dunia, dan sebagai Roh Kudus yang dikirim setelah 10 hari naik ke surga. Nah, kemudian ada dunia globe. Dunia itu percaya kepada 3 sosok Trinitatis dan 1 kesatuan Allah. Asyhadu Allah la ilaha illallah. Artinya itu sama dengan agama yang dianut oleh teman kita Muslim. Memang Allah itu 1,
Tidak ada dua. Jadi jangan ada yang mengatakan, oh Tuhan dan Kristen diperanakan, bersekutu, ada tiga. Salah paham. Mulai saat ini saya katakan, Tuhan Allah daripada Kristen hanya satu. Sama dengan asyhadu Allah la ilaha illallah. Tidak ada di luar daripada itu. Hanya untuk mengadakan pendekatan persuasif, Allah menciptakan suatu sistem, yaitu sistem. Tadi dikatakan, ia menampakkan diri dalam rupa manusia. Ya. Nah, dinyatakan benar oleh Roh Allah. Nah, kemudian dilihat oleh para malaikat. Ini. Jadi, jangan salah paham kepada teman-teman yang bukan beragama Kristen. Ya, jangan salah paham. Kita punya Tuhan satu. Dan bukan bersekutu. Dan bukan diperanakan. Tidak ada diperanakan Tuhan kita. Tidak. Jangan ini selalu ada khotbah-khotbah. Oh, Tuhan mereka diperanakan. Bersekutu. Tidak. Ya, saya katakan dengan jelas. Segitiga sama sisi berapa? 1. Berapa sisinya? 3. Ya. Nah, tidak dibuat segitiga atau jajarannya jam 4 sudutnya ya. 1, 2, 3, 4. Tidak. Tapi 3. Nah, inilah pedoman kita, rahasia daripada agama Kristen untuk diketahui oleh semua umat manusia di dunia ini. Agama Kristen punya Tuhan satu, tapi 3 dalam perbuatan. Itu dari satu kesatuan, konsepsi sistem. Saling menentukan, saling mempengaruhi, dan saling mendukung. Ya. Allah mendukung anaknya, anak berada dalam Bapa, Bapa berada dalam anak. Bapa mengirim Roh Allah, Yesus juga dikatakan oleh Roh Allah. Nah, jadi jelas ya. Nah, itulah rahasia agama daripada Kristen yang benar-benar sejati-jatinya bahwa Trinitatis, 3 dalam kesatuan yang satu, Allah, Yesus, dan Roh Kudus. Mereka itu satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan. Sama dengan segitiga sama sisi. Kalau ditanya berapa segitiga sama sisi adalah 1. Tapi berapa dalam hal ya perbuatan mereka? Ada 3 bentuk. Hanya bentuk yang dibuat. Bentuk sebagai Allah, bentuk sebagai anak manusia, bentuk sebagai Roh Kudus. Tapi satu kesatuan. Dan kalau kita lihat di News of Jerusalem yang baru, itu Allah pemegang tahta kerajaan itu. Dan untuk menghakimi orang-orang yang mau masuk ke dalam kota tersebut. Nah, tapi sebelum masuk kota tersebut, ya, rumah kita harus diperbaharui. Mana rumah kita? Ya tubuh kita ini. Karena roh kita berada dalam tubuh kita. Ini adalah rumah kita. Rumah kita yang bisa dibongkar, yang bisa diobrak-abrik. Tapi kalau sudah rumah kita nanti diperbarui oleh Tuhan, itu sudah selama-lamanya berada di kota yang baru, the News of Jerusalem. Sekarang masuk kita dalam bacaan pagi, ya. Injil Matius pasal 3 ayat 1 sampai 6. Khotbah Yohanes Pembaptis. Pada waktu itu datanglah Yohanes Pembaptis di padang pasir di Judea, ya, dan mulai berkhotbah. Nah, khotbahnya, bertobatlah dari dosa-dosamu. Nah, katanya, ya, karena Allah akan segera memerintah sebagai raja. Nah, jadi ini pada waktu Yesus belum lahir, belum datang. Nah, jadi belum dibaptis, ya. Bertobatlah karena raja akan memerintah, akan datang. Ini kata-katanya ini juga, raja akan datang, itu sama dengan yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya, ya. Nah, dalam kitabnya mengatakan Yesaya 40 pasal yang ke-40 ayat yang ke-3 dikatakan begini. Nah, Yesaya 800 tahun sebelum Kristus datang.
ada suara yang berseru, nah, siapkan jalan di padang gurun bagi Tuhan. Wah, luruskan jalan raya di padang belantara bagi Allah kita. Nah, jadi ini dinubuatkan oleh Yesaya 800 tahun sebelum kelahiran Yesus. Nah, kemudian Yohanes Pembaptis mengulang kembali, ya, diulang, ya, bahwa waktu itu Yohanes memakai pakaian dari bulu unta, ya, jadi pakaiannya bulu unta, ikat pinggangnya dari kulit, dan makanannya belalang dan madu. Itulah sosok Yohanes Pembaptis yang mengulang kembali pernyataan daripada Nabi Yesaya bahwa akan ada raja yang akan memerintah, ya, yang akan datang. Itulah kedatangan Yesus Kristus. Bahkan dalam ayat lain Yohanes mengatakan, dalam mengikat tali sepatunya pun saya tidak mampu, katanya. Nah, kalau saya membaptis Anda dengan air, tapi dia membaptis Anda dengan Roh Kudus. Nah, tadi sudah dibuktikan oleh Petrus, ya, membaptis 3.000 orang dengan Roh Kudus atas nama Tuhan Yesus. Jelas, ya. Nah, banyak orang Yerusalem dari seluruh negeri, ya, Judea dan dari daerah-daerah di sekitar sungai Yordan datang kepada Yohanes. Mereka mengaku dosa-dosanya dan Yohanes membaptis di sungai Yordan. Jadi waktu Yohanes membaptis di sungai Yordan, ya, dia sudah menyatakan, bertobatlah, harinya sudah dekat. Jadi kemarin, ya, kita bilang harinya sudah dekat, ya, itu bisa 1 hari bagi Tuhan, 1000 tahun bagi manusia. Jadi kita sudah 2000 tahun setelah Masehi, itu baru 2 hari bagi Tuhan. Tapi di sini dikatakan oleh Yohanes tadi, sudah dekat akan datang raja, itu kepada Yesus, ya, bahwa Yesus akan menyatakan dia adalah raja segala raja. Bahkan Pontius Pilatus menulis di salibnya dengan pelang di papan, INRI, Yesus Nazaret, Raja Yahudi. Ya, kenapa mengatakan Yohanes menulis itu? Ya karena Yesus sudah mengatakan, saya Raja Yahudi. Tapi imam-imam agung atau guru-guru agama daripada Yahudi mengatakan, jangan tulis itu. Tulislah seperti yang dikatakan, akulah Raja Yahudi. Ya, tidak mau. Yang sudah tertulis, tertulislah, Yesus Nazaret, Raja Yahudi. Tidak bisa dirubah. Nah, jadi Yohanes tadi mengatakan akan kedatangan Yesus, ya, karena yang disampaikan adalah nubuat daripada Yesaya 800 tahun sebelum Masehi. Maka itulah yang diharapkan oleh Yohanes, bertobatlah karena Raja Penyelamat itu akan datang. Kemudian kita masuk dalam bacaan malam, ya, yaitu surat Paulus yang kedua kepada jemaat di Korintus, ya, itu pasal 2, ya, pasal 13 ayat 11 sampai 13. Peringatan-peringatan terakhir dan salam dari Rasul Paulus. Kenapa ada peringatan-peringatan terakhir dari Paulus? Nah, karena surat Paulus yang kedua kepada jemaat di Korintus ditulis pada masa sulit. Kenapa pada masa sulit? Karena dalam hubungan Paulus dengan jemaat itu, ya, ada anggota jemaat yang menantang Paulus secara keras.
Oh tidak benar ini, Paulus ini hanya mengada-ada, kira-kira begitu.